Oke, shalom teman-teman semua dalam Kristus. Apa kabarnya? Kiranya di tahun yang baru ini, tahun 2025, teman-teman semua dalam keadaan baik dan berlimpah di dalam segala aspek kehidupan teman-teman semua. Kiranya juga di tahun yang baru ini, teman-teman tetap hidup berjalan terus-menerus di dalam tuntunan dan kelimpahan, kekayaan dan kemuliaan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di tahun yang baru ini, di tahun 2025, saya akan memulai dan mengawali di bulan Januari ini membahas materi tentang hal yang mendasar dalam kehidupan orang percaya. Hari ini saya mau sharing dengan tema The Prayer, doa. Di materi ini saya bagi menjadi 5 poin, 5 bagian. Poin pertama itu tentu pengertian dari doa itu sendiri. Poin kedua adalah bentuk-bentuk atau tipe-tipe dari doa. Poin yang ketiga adalah tujuan daripada kita berdoa. Poin yang keempat, manfaat yang kita dapat dari berdoa. Poin kelima, bagaimana cara berdoa yang tepat, yang efektif, supaya doa itu terkabul, terwujud di dalam kehidupan kita. Tentunya karena materi ini panjang dan padat, dan dengan waktu yang terbatas yang saya miliki sekarang, jadi materi doa akan saya sampaikan dalam beberapa sesi ke depan. Jadi hari ini saya hanya akan sharing 2 poin saja, yaitu poin pertama dan kedua kalau selesai. Kalau tidak mungkin 2,5-nya saja. Dan poin selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya harap teman-teman semua bersiap-siap membuka hati dan pikiran untuk benar-benar mendengarkan dan merenungkan apa yang akan saya sampaikan. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Poin yang pertama adalah apa pengertian dari doa. Sebelum kita simpulkan arti dari doa, kita akan lihat ayat dari doa. 45 ayat 18, The Passion Translation, engkau mendekat kepada mereka yang berseru kepadamu, mendengarkan dengan seksama, terutama ketika hati mereka murni, ketika hati mereka tulus. Dan dikatakan di Yeremia 29 ayat 12-14 bagian A, The Passion Translation, ketika kamu memanggil, ketika kamu berseru dan datang kepadaku, di dalam doa, aku, Tuhan, akan mendengarkan setiap perkataanmu. Saat kamu menjangkauku, kamu akan menemukanku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu, aku, Tuhan, tidak akan mengecewakanmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, arti dari doa, dari kedua ayat ini, yang di atas secara singkat adalah percakapan. Doa itu adalah percakapan, doa itu adalah pembicaraan, doa itu adalah obrolan, dan doa itu adalah komunikasi. Doa yang benar dan tepat adalah berbicara dan mendengar, dan mendengarkan. Di dalam doa, ada percakapan, ada perbincangan, ada pembicaraan, ada komunikasi, ada obrolan dengan Tuhan yang bersifat dialog, 2 arah, bukan monolog 1 arah. Doa itu membutuhkan suatu hubungan, relationship, yang membawa kepada persekutuan, fellowship, dan communion, menuju keintiman, intimacy, dan waktu kita dengan Tuhan. Doa adalah salah satu bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi, secara lengkap, pengertian doa itu apa sih? Jadi doa adalah sebuah aktivitas pertemuan atau perjumpaan ilahi kita dengan Tuhan, di mana kita bisa mendatangi, mengunjungi, menjumpai Tuhan dengan percakapan 2 arah. Doa ini ataupun aktivitas daripada pertemuan atau perjumpaan ilahi ini, Tuhan juga bisa dulu yang memulai dan mendatangi kita terlebih dahulu. Dari aktivitas doa ini,
yang terjadi secara intensif, secara terus-menerus, setiap saat, dimanapun dan kapanpun, membawa dan membuat kita masuk ke dalam kehidupan hubungan persekutuan yang lebih intim dengan pribadi Tuhan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Kita akan lihat contohnya ya. Saya kasih 2 contoh di sini. Contoh yang pertama itu ada di Kisah Samuel yang tertulis di 1 Samuel ayat 3-21 secara lengkapnya. Teman-teman bisa baca nanti di waktu luang teman-teman, tapi saya hanya akan membaca di ayat 10-nya saja. Dikatakan di 1 Samuel 3 ayat 10, Indonesian Modern Bible, Yahweh datang dan berdiri, serta memanggil seperti pada waktu-waktu yang lalu. Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab, berbicaralah, karena hambamu mendengarkan. Dari ayat ini jelas banget, ayat ini memperlihatkan dan menunjukkan pada kita bahwa Tuhan bisa terlebih dahulu berbicara pada kita. Dari dulu sebenarnya, Tuhan yang berinisiatif, Tuhanlah yang selalu berinisiatif mendatangi, menjumpai, mengunjungi, menemui, mencari, berbicara dan berkomunikasi terlebih dahulu pada manusia. Di sini contohnya seperti Samuel. Contoh yang kedua itu adalah kisah, yaitu kita yang hidup sebagai orang percaya. Dikatakan di 1 Yohanes 8 ayat 47 bagian A, Indonesian Modern Bible, siapa yang berasal dari Elohim mendengarkan firman Elohim. Siapa yang berasal dari Tuhan mendengarkan Tuhan berbicara. Siapa yang berasal dari Tuhan pasti mendengarkan Tuhan berkomunikasi pada kita, pada diri kita. Kita tahu pada saat kita lahir baru, pada saat kita percaya pada Tuhan, kita sudah dilahirkan kembali oleh Roh Tuhan. Seperti yang tertulis di Yohanes 3 ayat 3-8. Oleh kehendak dan kemauan Tuhanlah kita semua diperanakan oleh firman kebenaran Tuhan. Seperti yang tertulis di Yakobus 1 ayat 8 bagian A. Kita semua ini berasal dari Tuhan. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 19 bagian A. Oleh iman di dalam Kristus Yesus, kita ini disebut anak-anak Tuhan. Seperti yang tertulis di Galatia 3 ayat 26. Maka sepantasnya, sewajarnya, bahwa sangat normal, sangat wajar, sangat gampang, dan sangat mudah untuk kita mendengar Tuhan berbicara, berkomunikasi pada kita. Kalau kita lihat di dalam kisah orang-orang yang ada di kitab Perjanjian Lama, yang hidup pada masa Perjanjian Lama Tuhan, seperti Abraham, Musa, Daud, dan nabi-nabi yang lain, banyak yang dapat kita temukan bahwa Tuhan seringkali duluan mencari mereka, mendatangi mereka, menghampiri mereka, menemui mereka, menjumpai mereka terlebih dahulu untuk berkomunikasi, untuk berbicara, dan untuk menyampaikan pesan firman kepada mereka. Kita tahu bahwa pada masa itu biasanya yang bisa langsung mendengarkan perkataan Tuhan adalah seorang nabi atau seseorang yang dipilih Tuhan secara langsung pada masa itu. Sedangkan orang biasa, rakyat biasa, jemaat biasa, yang bukan nabi, tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan pada masa itu. Jadi, doa, pertemuan atau perjumpaan ilahi ini, pada masa itu sering hanya terjadi pada nabi atau pada orang pilihan Tuhan saja, di mana dengan catatan Tuhan yang selalu terlebih dahulu mencari, mendatangi, menghampiri, menemui, menjumpai, berkomunikasi, dan berbicara pada mereka. Nah, berbeda cerita dengan kita sekarang yang hidup di Perjanjian Baru Tuhan. Kita semua bisa mendengarkan perkataan Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang hidup sebagai orang percaya, dan kita semua ini adalah imam dan raja
dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 9 Indonesia Modern Bible saya bacakan. Namun kamulah bangsa, kamulah keturunan, kamulah keluarga yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Sehingga kita ini diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat mendengarkan perkataannya tanpa melalui perantara lagi, dan kita bisa mencari, menghampiri, mendatangi, menemui, menjumpai Tuhan terlebih dahulu tanpa menunggu lagi. Karena sekarang kita sudah diberikan akses bebas untuk bisa datang ke dalam doa tersebut, ke dalam pertemuan ilahi tersebut, ke dalam perjumpaan ilahi tersebut, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Selanjutnya, poin yang kedua adalah beberapa bentuk atau tipe dari doa. Di sini saya rangkum menjadi 3 bentuk tipe doa secara garis besar. Bentuk atau tipe doa yang pertama adalah prayer of petition, doa permohonan. Doa permohonan itu apa sih? Doa permohonan itu adalah doa permintaan, permohonan atau komunikasi kita pada Tuhan, biasanya yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan secara fisik dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan lihat 2 ayat. Ayat yang pertama dikatakan di Matius 7 ayat 7-8, Legacy Standard Bible. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima terus-menerus, dan setiap orang yang mencari pasti mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk, pintu pasti dibukakan baginya. Dari ayat ini, saat kita baca, kita bisa merenungkan bahwa pada saat kita berdoa, saat kita meminta pada Tuhan, kita diyakinkan, seyakin-yakinkan banget dari Tuhan bahwa kita pasti akan menerima dari dirinya. Kita pasti akan menerima dari Tuhan. Pada saat kita mencari pada Tuhan, kita juga diyakinkan bahwa kita pasti akan mendapatkan dari Tuhan. Pada saat kita mengetuk pintu Tuhan, kita diyakinkan bahwa pintu Tuhan pasti akan terbuka bagi kita, dan kita pasti akan masuk ke dalam pintunya Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa Surgawi kita. Bapa Surgawi kita itu adalah Bapa yang baik dan sempurna. Dikatakan bahwa Bapa dunia saja yang jahat dan yang tidak sempurna saja tahu memberikan yang baik pada anaknya saat meminta, apalagi Bapa Surgawi kita. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 11, saya bacakan, Indonesian Modern Bible. Jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tentunya Bapa Surgawi kita yang baik dan sempurna itu akan memberikan terlebih-lebih yang terbaik dan yang paling sempurna pada kita saat kita meminta kepadanya. Karena dari Dialah segala sumber dan pemberian yang baik dan sempurna dialirkan, diberikan pada kita. Seperti yang tertulis di Yakobus 1 ayat 17 Indonesian Modern Bible, saya bacakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Selanjutnya ayat yang kedua, dikatakan di Filipi 4 ayat 6 Legacy Standard Bible, hendaklah kamu tidak khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Elohim. Dari ayat ini, pada saat kita baca dan kita renungkan,
kita bisa mendapati pada saat kita sedang khawatir, pada saat kita sedang menghadapi suatu masalah, kita bisa datang pada Tuhan untuk menyerahkan dan menyatakan segala kekhawatiran kita, segala kekurangan kita, segala kesulitan kita, segala kesukaran kita, segala kesengsaraan kita, segala kekurangan kita, segala pergumulan hidup kita, segala permasalahan kita, dan segala keinginan hati kita di dalam doa, di dalam percakapan, di dalam komunikasi dengan Tuhan yang disertai dengan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kenapa di ayat ini dikatakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Terus, kenapa kita perlu memohon pada Tuhan dengan ucapan syukur? Apa yang bisa kita syukuri pada Tuhan? Di sini saya sudah rangkum waktu kita berdoa, permohonan dengan ucapan syukur. Apa sih yang bisa kita syukuri? Ada beberapa hal yang bisa kita syukuri saat berdoa, permohonan, saat kita memohon, saat kita meminta pada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur pada Tuhan karena kita tahu Tuhan pasti mendengar setiap doa dan permohonan kita. Seperti yang tertulis di Daniel 10 ayat 12 Legacy Standard Bible, saya bacakan. Lalu dia berkata kepadaku, "Janganlah takut, Daniel, karena sejak hari pertama kamu memberikan hatimu untuk memahami hal ini dan merendahkan dirimu di hadapan Elohim, perkataanmu, doamu telah didengar, dan aku, Tuhan, datang untuk menanggapi perkataanmu itu." Ayat ini jelas menunjukkan, memperlihatkan pada kita bahwa Tuhan selalu mendengar setiap doa dan Tuhan selalu menanggapi setiap doa kita. Dan juga tambahannya dikatakan di Mazmur 34 ayat 5 Indonesia Modern Bible, "Aku mencari Yahweh dan Dia menjawab aku dan membebaskan aku dari segala ketakutanku." Terus kita bisa bersyukur pada Tuhan karena Tuhan pasti selalu berpihak dan membela kita. Dikatakan di Mazmur 118 ayat 6 Indonesia Modern Bible, "Yahweh di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia perbuat kepadaku?" Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita. Dikatakan di Mazmur 50 ayat 15 The Passion Translation, "Hormatilah aku dengan percaya kepadaku pada hari-harimu yang sulit. Berserulah dengan suara nyaring kepadaku, maka aku akan menolong kamu." Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan pasti memelihara kita. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian kita. Tahukah teman-teman, makanan dan minuman dan pakaian itu adalah kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia. Tidak ada kebutuhan lain yang lebih esensial daripada itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ada yang lebih penting dan esensial daripada kebutuhan itu. Ada yang lebih utama daripada kebutuhan itu, yaitu pribadi Tuhan dan firman-Nya. Kita diajarkan untuk terlebih dahulu mencari kerajaan Tuhan, yaitu mencari realitas dunia, alam, suasana surgawi dari Roh Kudus, dan kebenarannya yaitu mencari kebenaran perkataan firman-Nya pada kita, seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Secara lengkap kisahnya, tapi saya hanya akan membacakan di ayat 33. Dikatakan di Matius 6 ayat 33 Indonesia Modern Bible, "Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa kerajaannya itu adalah kerajaan Tuhan itu adalah realitas dunia, alam, suasana surgawi dari Roh Kudus. Dan kebenarannya yaitu kebenaran perkataan firman-Nya dari Tuhan. Kerajaan Tuhan adalah realitas, kenyataan tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Tuhan di dalam diri kita yang berasal dari Roh Kudus.
seperti yang tertulis di Roma 14 ayat 17 Indonesian Modern Bible, karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Nah, kita perlu benar-benar merenungkan ayat tentang kerajaan ini dan kebenarannya. Ayat ini benar-benar mengajarkan kita, mengarahkan kita, menganjurkan, dan menyarankan kita untuk mencari, memprioritaskan pribadi Tuhan dan firman-Nya terlebih dahulu. Yaitu caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita meluangkan waktu kita bersama Dia, dan kita menginvestasikan waktu kita terlebih dahulu mencari Tuhan. Caranya dengan membaca dan merenungkan perkataannya di dalam waktu keseharian, di dalam aktivitas kehidupan kita. Pada saat kita meluangkan waktu dan memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu dalam segala hal, maka tentu Tuhan pasti akan menjawab kebutuhan esensial sehari-hari kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah sumber dari segala hal yang baik. Dialah penyedia bagi kita, dan Dialah Tuhan yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan, seperti yang tertulis di Filipi 4 ayat 19 Indonesian Modern Bible. Elohimku, Elohimmu, Elohim kita akan menyediakan semua kebutuhanmu, kebutuhanku, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita akan lihat dua contoh ayat permohonan. Contoh ayat permohonan yang pertama adalah hikmat. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 5 Legacy Standard Bible. Tetapi jikalau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Elohim, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tanpa cela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dari ayat ini, pada saat kita baca dan renungkan, didapati bahwa pada saat kita menghadapi suatu hal, pada saat kita menghadapi suatu kekurangan seperti hikmat, kita bisa meminta hikmat pada Tuhan. Kita tidak perlu sungkan, kita tidak perlu malu meminta hikmat pada Tuhan. Pada saat kita meminta hikmat pada Tuhan, percayalah, Tuhan sangat bermurah hati untuk memberikan hikmat itu pada kita. Tuhan bisa menambah-nambahkan hikmat-Nya pada kita seiring berjalannya waktu. Kita tahu bahwa hikmat itu adalah dirinya sendiri. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat adalah pemberian dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan pasti mendatangkan dan memberikan kebaikan, kelegaan, ketentraman, dan keselamatan bagi jiwa dan tubuh kita. Hikmat itu sangat berguna, bermanfaat, dan dibutuhkan di saat kita menghadapi suatu kejadian, suatu perkara, suatu masalah yang sifatnya stagnan, mampet, kusut, tersumbat, terjepit, terjebak, mungkin di dalam situasi, di dalam keadaan, ataupun mungkin jalan buntu, atau penilaian yang mungkin perlu memerlukan penilaian bagi kita, yang dimana penilaian kita yang tak terpikirkan oleh kita untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Hikmat didapatkan dari kapasitas kondisi hati kita yang lemah lembut, yang terbuka, yang mendengar, dan yang mengerti segala ucapan dan perkataan Tuhan. Kita lihat dua contoh orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dua contoh orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, yang pertama adalah Raja Salomo. Salomo menerima hikmat dari Tuhan saat dia meminta hikmat pada Tuhan di dalam mimpinya. Hikmat yang didapatkan oleh Salomo digunakan untuk menghakimi, membedakan segala perkara yang baik dan jahat, dan menegakkan keadilan bagi bangsa Israel, umatnya Tuhan. Seperti yang tertulis di dua ayat, yaitu di 1 Raja-Raja 3 ayat 9-13 dan 2 Tawarik 1 ayat 10-12. Tapi saya bacakan satu saja. Dikatakan di 2 Tawarik 1 ayat 10-12 Legacy Standard Bible. Berikanlah kepadaku sekarang hikmat dan pengetahuan,
supaya aku dapat keluar dan masuk menghadap bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat berlaku adil bagi umatmu yang besar ini?" Dan Elohim berfirman kepada Salomo, "Karena kamu menaruh hal ini dalam hatimu dan tidak meminta kekayaan, harta benda, atau kemuliaan, atau nyawa orang-orang yang membencimu, dan kamu bahkan tidak meminta umur panjang, tetapi kamu telah meminta bagi dirimu sendiri hikmat dan pengetahuan, supaya kamu dapat berlaku adil bagi umatku, yang telah kuangkat kamu menjadi raja atas mereka. Hikmat dan pengetahuan telah diberikan kepadamu, dan aku akan memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, seperti yang tidak pernah dimiliki oleh raja-raja yang sebelum kamu dan yang akan datang sesudah kamu." Contoh ayat orang yang kedua yang diberikan hikmat oleh Tuhan adalah Daniel beserta ketiga temannya yang tertulis di Daniel 1 ayat 17, Legacy Standard Bible. Tuhan memberikan Daniel dan beserta ketiga temannya pengetahuan, wawasan dalam segala sastra dan hikmat. Bahkan Tuhan memberikan lebih pada Daniel di dalam mengerti segala macam penglihatan dan mimpi. Dikatakan di Daniel 1 ayat 17 Legacy Standard Bible, kepada keempat orang muda ini, Elohim memberikan kepada mereka pengetahuan dan pengertian tentang segala macam tulisan sastra dan hikmat. Sedangkan Daniel bahkan mengerti berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Hikmat yang didapatkan oleh Daniel digunakan untuk menafsirkan mimpi dan penglihatan para raja di dalam pemerintahan kerajaan Babilonia sampai kerajaan Medo-Persia pada saat itu. Hikmat yang didapatkan oleh Daniel dari Tuhan menjadikan dan membuat Daniel menjadi pemimpin besar yang dipercayakan oleh raja-raja untuk memimpin di daerah kekuasaan raja tersebut, yaitu daerah Babel. Selanjutnya, contoh yang kedua tentang ayat permohonan adalah contoh pertolongan. Dikatakan di Mazmur 34 ayat 17 Legacy Standard Bible, orang benar berseru, dan Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesusahan, dari segala permasalahan mereka. Dan dikatakan di Mazmur 109 ayat 26 Legacy Standard Bible, tolonglah aku ya Tuhan, Elohimku, selamatkanlah aku menurut kasih setiamu. Pada saat kita baca dua ayat ini, kita bisa merenungkan dan melihat pada saat kita mengalami kesusahan, kesengsaraan, kesulitan, kesukaran, kesesakan, masalah, pergumulan, apapun itu, kita bisa datang pada Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa berbicara, kita bisa bercerita, kita bisa curhat, kita bisa berseru pada Tuhan. Kita bisa meminta pertolongan padanya. Tentunya pada saat kita meminta pertolongan padanya, tentu Tuhan pasti melepaskan kita dari kesusahan dan kesulitan kita pada saat kita datang pada Dia. Kita akan lihat dua contoh orang yang meminta pertolongan pada Tuhan. Nah, dua orang yang meminta pertolongan pada Tuhan, yang pertama adalah Raja Daud. Kita tahu Daud sangat banyak mengalami kesusahan. Nah, tapi di sini Daud meminta nasihat pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu sebelum berperang untuk mengalahkan orang Filistin. Dikatakan di 2 Samuel 5 ayat 19 Legacy Standard Bible, lalu bertanya Daud kepada Tuhan, haruskah aku maju melawan orang Filistin itu? Apakah engkau Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, majulah, sebab aku Tuhan pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Contoh orang yang kedua adalah Raja Hizkia. Hizkia meminta Tuhan menyembuhkannya dari sakit yang membawa kematian pada dirinya. Yang tertulis di dua ayat, yaitu di 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6 dan Yesaya 38 ayat 1-5 Legacy Standard Bible. Saya akan bacakan yang di 2 Raja-Raja 20
ayat 1 sampai 6. Tapi di layar depan cuman ayat 3 saja yang saya tampilkan, tapi saya akan baca secara lengkap. Oke, dikatakan di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 Legacy Standard Bible, pada waktu itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya, anak Amos, dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, rapikanlah rumahmu, sebab kamu akan mati dan tidak hidup lagi." Kemudian dia, yaitu Hizkia, memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ingatlah sekarang ya Tuhan, aku memohon kepadamu bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu di dalam kebenaran dan dengan sepenuh hati dan telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Lalu menangislah Hizkia dengan amat sedih. Ketika Yesaya belum keluar dari pelataran bagian tengah, datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, "Kembalilah dan katakan kepada Hizkia, pemimpin umatku, beginilah firman Tuhan, Elohim dari ayahmu Daud. Aku telah mendengar doamu, dan aku telah melihat air matamu. Lihatlah, aku akan menyembuhkan kamu. Pada hari yang ketiga kamu harus pergi ke rumah Tuhan. Aku akan menambahkan umurmu 15 tahun lagi, dan aku akan menyelamatkan kamu dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan membela kota ini oleh karena aku dan oleh karena hambaku Daud." Oke, ini adalah tipe bentuk doa yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Bentuk atau tipe doa yang kedua adalah prayer of thankfulness, doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur adalah doa atau komunikasi kita pada Tuhan yang terjadi, yang mengalir, yang meluap, yang berlangsung karena kita menyadari, sudah merasakan, sudah mengecap, sudah menikmati semua kebaikan, kemurahan, dan perlindungan dari Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita akan lihat 2 ayat. Ayat yang pertama dikatakan di Mazmur 100 ayat 4, The Passion Translation, "Kamu dapat melewati gerbangnya, kamu dapat melewati pintunya yang terbuka dengan kata sandi pujian. Datanglah langsung ke hadiratnya, datanglah langsung ke hadapannya dengan ucapan syukur. Datanglah membawa persembahan syukurmu kepadanya, dan dengan penuh kasih sayang berkatilah namanya yang indah." Dari ayat ini saat kita baca, kita bisa renungkan kembali bahwa untuk kita bisa memasuki gerbang ataupun pintu Tuhan, kita bisa mengawalinya dengan memuji Dia. Tentunya memuji Tuhan ini berasal dari isi hati kita yang terdalam, berasal dari perbendaharaan hati kita, dan tidak dibuat-buat. Lalu kita juga bisa berdiri di hadapan Tuhan, di hadirat-Nya, dengan membawa korban ucapan syukur pada Tuhan. Di sini mungkin kita tidak bisa melihat secara kasat mata ataupun merasakan secara nyata di hadapan kita dengan mata terbuka. Tetapi ayat ini mengatakan dan mencelikkan kita untuk mengubah dan masuk ke dalam alam, ke dalam suasana, ke dalam hadirat surgawi Tuhan. Semudah itu, segampang itu, hanya dengan memuji dan bersyukur pada Tuhan. Kita sudah mengubah tempat kediaman kaki kita berpijak. Ayat yang kedua dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 The Passion Translation. "Biarlah sukacita menjadi perayaanmu, biarlah sukacita menjadi hari rayamu yang tak berkesudahan, yang terus-menerus. Jadikanlah hidupmu sebuah doa, dan dalam segala hal terus-meneruslah mengucap syukur, sebab itulah rencana Elohim yang sempurna bagi kamu dalam Kristus Yesus." Dari ayat ini, pada saat kita baca, kita renungkan lagi, kita dapati bahwa rencana Tuhan yang sempurna bagi kita di dalam Kristus Yesus adalah pada saat kita hidup senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur
di dalam segala hal, tanpa melihat kejadian apapun yang terjadi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa terus-menerus bersukacita maksimal pada Tuhan. Pada saat kita sudah bisa bersukacita maksimal pada Tuhan, sukacita itu menjadi alat ukur, menjadi alat penunjuk, menjadi meteran bagi kita di dalam menjalani kehidupan berjalan bersama Tuhan. Karena sukacita daripada Tuhan tidak akan berubah dan tidak akan pernah berubah. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita semua, seperti dikatakan di Nehemia 8 ayat 10 bagian B. Dan jadikanlah hidup kita sebuah doa, sebuah komunikasi, sebuah tulisan, sebuah hadirat yang terlihat, yang terbaca, yang terbuka, yang terasa bagi orang lain, seperti keluarga dekat, seperti keluarga di dalam Kristus, serta lingkungan tempat tinggal kita tinggal. Sehingga mereka-mereka ini bisa melihat, bisa merasakan, bisa menikmati, bisa mengecap buah dari kehidupan kita yang berharmonisasi dengan pikiran dan langkah dari Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini saya kasih 3 contoh orang yang selalu mengucap syukur. 3 contoh pribadi orang yang selalu atau sering mengucap syukur pada Tuhan. Yang pertama adalah Daud. Daud bermazmur tentang keselamatan yang diberikan Tuhan padanya. Daud bersyukur Tuhan membebaskan dan menolong dia dari musuhnya. Seperti yang tertulis di Mazmur 69 ayat 30 Legacy Standard Bible, "Aku akan memuji nama Elohim dengan nyanyian dan mengagungkan dia dengan ucapan syukur." Yang kedua adalah Daniel. Daniel bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyingkapkan makna dari mimpi raja pada dirinya dan pada ketiga temannya, yaitu Hanania, Misael, dan Azaria. Dikatakan di Daniel 2 ayat 23 Legacy Standard Bible, "Kepadamu ya Elohim, dari kakek moyangku, aku mengucap syukur dan memujimu, karena engkau telah memberikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Sekarang pun engkau telah memberitahukan kepadaku apa yang kami cari daripadamu, karena engkau telah memberitahukan kepada kami perkara raja." Yang ketiga adalah Paulus. Paulus bersyukur bersama rekan-rekannya kepada Tuhan atas jemaat-jemaat yang dia gembalakan. Di sini ada beberapa, yaitu jemaat di Kolose, Tesalonika, dan Filipi. Seperti di Kolose, Paulus dan Timotius bersyukur pada Tuhan atas jemaat tentang kesetiaan dan kasih mereka terhadap orang kudus, terhadap orang percaya, terhadap saudara-saudari seiman pada waktu itu, pada masa itu. Dikatakan di Kolose 1 ayat 3-4 Legacy Standard Bible, "Kami," yaitu Paulus dan Timotius, "mengucap syukur kepada Elohim, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untukmu. Kami selalu mendengar tentang imanmu di dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus." Nah, saya akan bacakan yang Tesalonika dan Filipi juga. Di Tesalonika, Paulus, Timotius, dan Silvanus bersyukur pada Tuhan atas jemaat Tesalonika tentang pekerjaan iman, kasih, dan harapan mereka pada Tuhan. Sedangkan di Filipi, Paulus dan Timotius bersyukur pada Tuhan atas jemaat dan pelayanan Tuhan di Filipi tentang persekutuan mereka dalam pemberitaan Injil. Dari Daud, kita bisa bersyukur atas keselamatan kekal yang sudah kita terima dan keselamatan dari malapetaka, mara bahaya yang sudah dijauhkan dari segala hal buruk yang tidak baik di hidup kita pada Tuhan. Dari Daniel, kita bisa bersyukur pada Tuhan atas tuntunan, arahan, saran, dan hikmat Tuhan
yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dari Paulus, kita bisa bersyukur atas iman yang Tuhan berikan pada kita, atas kasih persaudaraan yang terjalin antar sesama anak-anak Tuhan yang saling membantu, dan atas pemberitaan Injil dan pemuritan dari persekutuan pelayanan yang kita terima seperti pemuritan persekutuan hari Senin ini. Terus kita akan lihat dua contoh ayat. Kita akan lihat dua contoh ayat syukur. Yang pertama adalah damai sejahtera. Kita tahu bahwa damai sejahtera itu adalah pemberian Tuhan pada kita secara cuma-cuma, di mana damai sejahtera itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi sesuatu hal. Dikatakan di Kolose 3 ayat 15 The Passion Translation, hendaklah hatimu senantiasa dituntun, senantiasa dibimbing, senantiasa dijagai oleh damai sejahtera dari yang diurapi, dari Yesus Kristus, yang memanggil kamu kepada damai sejahtera sebagai bagian dari satu tubuhnya, dan senantiasalah mengucap syukur. Dari ayat ini, kita bisa merenungkan bahwa kita bisa bersyukur oleh karena hati kita yang selalu dituntun, hati kita yang selalu dibimbing, hati kita yang selalu dijagai oleh damai sejahtera Tuhan. Di mana kita tahu damai sejahtera itu adalah dirinya sendiri. Yang memanggil kita oleh damai sejahtera itu memanggil kita kepada persatuan satu tubuh dengan Tuhan. Di mana Dia, Tuhan, adalah kepalanya dan kita adalah bagian dari anggota tubuhnya. Kita lihat dua contoh orang yang mengajarkan dan melepaskan damai sejahtera. Yang pertama adalah pribadi Yesus. Yesus adalah pribadi yang mengucapkan damai sejahtera. Nah, Yesus sering berkata tentang damai sejahtera pada muridnya. Seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 27 Legacy Standard Bible, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan dikatakan di Yohanes 16 ayat 33 Legacy Standard Bible, semuanya itu telah kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Contoh yang kedua adalah Paulus. Paulus sering mendoakan dan menasihati teman-teman saudara-saudarinya yang di dalam Kristus untuk hidup dan tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan. Dikatakan di 2 Tesalonika 3 ayat 16 Legacy Standard Bible, semoga Elohim sumber damai sejahtera terus-menerus memberikanmu damai sejahtera dalam segala hal. Kiranya Elohim menyertai kamu semua. Di 2 Korintus 13 ayat 11 Legacy Standard Bible, akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, dipulihkanlah dirimu, dihiburlah dirimu, sehati sepikir, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Elohim, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di Filipi 4 ayat 7 Legacy Standard Bible, damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Oke. Contoh ayat yang kedua ini, ayat yang kedua dari ucapan syukur adalah kita bisa meminta tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan itu pemberian Tuhan kita secara cuma-cuma tanpa melihat perbuatan baik kita. Dikatakan di Mazmur 136 ayat 1 The Passion Translation, biarlah semua orang bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dan Dia mudah disenangkan. Dan dikatakan di Mazmur 136 Legacy Standard Bible, ini sama tapi sedikit berbeda. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya.
Dari ayat ini kita bisa merenungkan, kita bisa bersyukur pada Tuhan oleh karena kebaikannya yang terjadi pada sepanjang perjalanan hidup kita. Kita bersyukur, kita diterangi dan dicelikkan bahwa Tuhan itu mudah disenangkan. Dari ayat ini, Tuhan itu mudah disenangkan oleh kita ketika kita menyadari dan mengerti bahwa bersyukur atas kebaikan yang Dia lakukan di dalam hidup kita membuat Dia senang pada kita. Oke, kita akan lihat lagi 2 contoh orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Di sini banyak contoh, banyak ayat ya. Semoga bisa ikuti. 2 contoh orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Yang pertama adalah Yabes. Kita tahu ya kehidupan Yabes. Yabes berdoa meminta Tuhan memberkatinya karena di dalam kehidupan Yabes dia banyak merasakan kesakitan sesuai dengan namanya, kesakitan. Dikatakan di 1 Tawarik 4 ayat 10 Legacy Standard Bible, lalu Yabes berseru kepada Elohim Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, memperluas wilayahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi, menjagai aku dari malapetaka, dari mara bahaya, sehingga aku tidak kesakitan, dan Elohim mengabulkan apa yang dimintanya. Contoh yang kedua, yang terakhir, adalah wanita pendarahan. Wanita pendarahan ini kita tahu mengalami kesembuhan saat dia memegang jubah Yesus. Lalu dia mengalami kesembuhan instan daripada Tuhan. Dikatakan di Matius 9 ayat 20 sampai 22 Legacy Standard Bible, dan lihatlah ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Datang mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya, aku akan selamat dari hal ini. Tetapi Yesus menoleh dan melihatnya, lalu berkata, "Hai anakku, kuatkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga wanita itu sembuh dari pendarahan. Kisah wanita pendarahan ini ada di 2 ayat ya. Satu lagi di Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ini saya bacakan saja. Dikatakan di Markus 5 ayat 25 sampai 29 Legacy Standard Bible, dan ada seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan dia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya, kekayaannya. Namun, sama sekali tidak ada gunanya, tidak berfaedah, malah keadaannya makin memburuk. Ketika dia, si wanita ini, telah mendengar berita-berita tentang Yesus, dia datang dari keramaian mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan selamat dari hal ini. Dari hal ini adalah penyakitnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia tahu dalam tubuhnya bahwa ia telah sembuh dari penyakitnya. Oke, tipe yang ketiga ya, yang udah terakhir. Bentuk tipe doa yang ketiga adalah intercessory prayer, doa perantara, yang sering kita sebut doa syafaat. Doa perantara atau doa syafaat adalah doa ataupun komunikasi kita dengan Tuhan yang biasanya berhubungan dengan kebutuhan keselamatan orang lain. Bisa berhubungan dengan keselamatan jiwa maupun keselamatan tubuh. Kita akan lihat 2 ayat. Ayat yang pertama dikatakan di Yohanes 17 ayat 6 sampai 26. Ini adalah kisah tentang doa Yesus untuk para muridnya. Saya hanya akan bacakan di ayat 20 sampai 21 saja. Dikatakan di Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 The Passion Translation, dan aku, Yesus, berdoa bukan hanya untuk para murid,
tetapi juga untuk semua orang yang suatu hari nanti percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, pemberitaan para murid. Aku, Yesus, berdoa agar mereka semua dipersatukan menjadi satu, sama seperti Engkau dan aku, Bapa, dipersatukan menjadi satu. Aku berdoa agar mereka menjadi satu dengan kita, sehingga dunia akan tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dari ayat ini, waktu kita membaca, merenungkan, kita bisa melihat bahwa doa, perkataan yang Yesus katakan, yang Yesus lepaskan adalah tentang doa keselamatan kekal, di mana barang siapa yang mendengar pemberitaan Injil yang diberitakan oleh pemberita Injil atau penginjil yang pada saat itu adalah para murid, dan menjadi percaya kepada dirinya, kepada Yesus, maka mereka mengalami kesatuan yang sempurna dengan dirinya. Kesatuan sempurna dengan dirinya yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tahu keselamatan kekal di sini berbicara tentang tidak ada lagi keterpisahan antara kita, orang percaya, dengan pribadi Tuhan, baik oleh waktu, tempat, dan materi. Ayat yang kedua dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 1-4, Legacy Standard Bible. Ini adalah nasihat Paulus kepada saudara-saudari seiman untuk bersyafaat bagi sekitaran, bagi orang sekitaran, bagi lingkungan. Dikatakan di 1 Timotius 2 ayat 1-4 Legacy Standard Bible, pertama-tama aku menasehati supaya segala permohonan, segala doa, segala permintaan, dan segala ucapan syukur disampaikan untuk semua orang, baik untuk raja-raja dan semua penguasa, sehingga kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Inilah yang baik dan berkenan di mata Tuhan, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan sepenuhnya tentang kebenaran. Dari ayat ini kita bisa merenungkan bahwa ayat Timotius ini mengajarkan pada saat kita berdoa syafaat, entah itu di dalam segala permohonan, permintaan, ataupun ucapan syukur, itu bisa ditujukan untuk semua orang. Semua orang itu siapa saja, bisa untuk raja-raja. Zaman sekarang ya para petinggi, bisa untuk para penguasa, yaitu sekarang ya, zaman sekarang adalah para pemegang otoritas di dalam negara kita. Dengan doa syafaat ini untuk mereka sebenarnya tujuan kelak adalah tujuannya adalah bahwa kelak mereka ini menerima keselamatan dan mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Tuhan yang sepenuhnya, yang sejatinya. Mereka menerima keselamatan kekal. 3 contoh orang yang berdoa syafaat bagi orang lain. 1 adalah Abraham. Abraham memohon keselamatan untuk penduduk kota Sodom dan Gomora. Abraham melakukan negosiasi dengan Tuhan dari jumlah angka 50 turun ke 45, lalu 40, lalu 30, lalu 20, dan 10 orang supaya kota itu tidak dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan, yang tertulis di Kejadian 18 ayat 16-33. Itu adalah kisah selengkapnya. Saya hanya akan bacakan beberapa dari ayat 31-33. Dikatakan di Kejadian 18 ayat 31-33 Legacy Standard Bible, dan dia, Abraham, berkata, "Sekarang lihatlah, aku telah memberanikan diri untuk berbicara kepada Tuhan. Bagaimana kalau 20 orang ditemukan di sana?" Dan dia, Tuhan, berkata, "Aku tidak akan memusnahkannya, yaitu tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora, karena yang 20 itu." Lalu dia, Abraham, berkata lagi, "Janganlah Tuhan murka, sebab aku akan berbicara sekali ini saja. Bagaimana jika ada 10 orang yang ditemukan di sana?" Dan dia, Tuhan, berfirman, "Aku tidak akan memusnahkannya." Tuhan tidak akan musnah Sodom dan Gomora lagi karena yang 10 itu. Dan segera setelah itu
Tuhan, selesai berbicara kepada Abraham, Tuhan pergi dan Abraham kembali ke tempatnya. Yang kedua adalah Musa. Musa memohon keselamatan untuk bangsa Israel di hadapan Tuhan supaya Tuhan tidak menghancurkan umat kepunyaannya sendiri. Seperti yang tertulis di Keluaran 32 ayat 1-35. Nah, bagian ayat 1-5-nya adalah bagian mereka bangsa Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi di sini saya akan bacakan hanya di ayat 11-14 waktu Musa berdoa syafaat pada Tuhan. Dikatakan di Keluaran 32 ayat 11-14 Legacy Standard Bible. Lalu Musa memohon belas kasihan dari Tuhan Elohim dengan berkata, "Ya Tuhan, mengapa murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Engkau bawa keluar dari tanah Mesir dan dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Mengapa orang Mesir akan berkata dengan maksud jahat Dia, yaitu Tuhan, membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan memusnahkan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari amarah-Mu yang menyala-nyala dan berubah pikiranlah untuk mencelakai umat-Mu itu. Ingatlah akan Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu yang kepadanya Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri. Dan Engkau berfirman kepada mereka, Aku, Tuhan, akan memperbanyak keturunan-Mu seperti bintang-bintang di langit. Dan seluruh negeri yang telah Kukatakan itu akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, dan mereka akan mewarisinya untuk selama-lamanya. Maka menyesallah Tuhan atas malapetaka yang telah dikatakannya, yang akan ditimpakannya kepada umatnya." Contoh yang ketiga adalah orang yang berdoa syafaat adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah imam besar surgawi dan pengantara yang bersyafaat bagi kita sekarang. Dikatakan di Ibrani 8 ayat 1b-2 dan 6 Legacy Standard Bible. Kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan dari Tata yang maha besar di surga dan yang melayani di tempat-tempat kudus di kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Tetapi sekarang Dia telah menerima pelayanan yang jauh lebih unggul karena Dia juga adalah pengantara dari suatu perjanjian yang lebih mulia, perjanjian yang lebih baik yang dibuat berdasarkan janji-janji yang lebih tinggi. Tuhan Yesus bukan hanya sebagai imam besar surgawi kita saja dan pengantara kita saja. Tuhan Yesus juga sebagai pembela dan kurban perdamaian bagi kita dan dunia. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 1-2 Legacy Standard Bible. Anak-anakku, aku menulis hal-hal ini kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Dan jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Dan Dialah yang menjadi pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke, kita akan lihat 2 ayat. Untuk zaman sekarang kita bisa bersyafaat untuk apa saja selain keselamatan seperti yang diceritakan di Perjanjian Lama oleh Abraham, Musa, dan Yesus ya. Oke, kita akan lihat di 1 Yakobus 5 ayat 13-16 Legacy Standard Bible. Jika ada di antara kamu yang menderita, biarlah dia berdoa. Jika ada di antara kamu yang bergembira, biarlah dia bernyanyi puji-pujian. Jika ada di antara kamu yang sakit, panggillah para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Dan jika dia telah berbuat dosa, dosanya akan diampuni. Karena itu, akuilah dosamu satu sama lain, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Ini adalah contoh doa syafaat kita bagi jemaat yang sedang jatuh sakit di dalam komunitas tubuh Kristus.
Dari ayat ini, Yakobus 5 ayat 13-16 ini, pada saat kita baca, kita renungkan, kita bisa melihat bahwa ada 4 poin nasihat dan anjuran dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Yang pertama adalah berdoa. Pada saat seseorang mengalami penderitaan, kesusahan, kesukaran, kesulitan, kekurangan, kesengsaraan, orang tersebut dianjurkan untuk berdoa pada Tuhan atas pergumulan hidup yang dialaminya. Yang kedua adalah bernyanyi. Pada saat seseorang mengalami kesenangan, keceriaan, kegembiraan, di dalam hatinya orang tersebut dianjurkan untuk bernyanyi, bermazmur, berhimne pada Tuhan. Yang ketiga adalah keselamatan tubuh. Pada saat seseorang mengalami jatuh sakit, orang tersebut dianjurkan untuk memanggil para penatua jemaat dalam komunitas tubuh Kristus di mana dia berada, supaya para penatua tersebut bisa mendoakannya. Dan pada saat para penatua itu berdoa, dan salah satu mereka mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan rema, maka orang yang sakit tersebut akan langsung menerima kesembuhan ilahi dari Tuhan. Karena rema adalah doa yang lahir dari imannya Tuhan untuk kita. Bisa dikatakan inilah keselamatan pada tubuh orang tersebut yang mengalami kesembuhan, kelepasan, keterikatan dari sakit penyakit. Sehingga orang sakit tersebut bisa mengalami kemakmuran tubuh dari firman Tuhan, dari rema. Yang keempat adalah keselamatan jiwa. Pada saat seseorang sudah berbuat dosa, sudah jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam kesalahan, sudah jatuh dalam kemelesetan, sudah jatuh dalam kegagalan, pada orang lain dianjurkan untuk berdiskusi membicarakan perihal yang terjadi. Lalu mereka bisa saling mengampuni supaya orang yang sakit itu bisa mengalami kesembuhan dari jiwanya yang menghantuinya ataupun yang jiwa yang merasa bersalah karena atas kesalahan ataupun dosa, disebut di sini dosa kesalahan pada sesamanya di dalam tubuh Kristus. Terkadang dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa jiwa kita juga bisa jatuh sakit, bukan hanya tubuh fisik kita saja. Jiwa yang sakit membawa dampak yang besar dan memanifestasikan ke tubuh kita menjadi sakit. Banyak penelitian dari ilmuwan, para ahli kesehatan yang mengatakan bahwa stres kronis pada seseorang, pada pikiran manusia, membawa dampak negatif dan buruk pada tubuh manusia. Jadi, pikiran yang stres memanifestasikan sakit penyakit timbul pada tubuh. Perlu disadari dan diingat, teman-teman, bahwa pentingnya kita mengalami keselamatan secara penuh, yaitu keselamatan pada jiwa dan tubuh. Seluruh keberadaan kita mengalami kemakmuran yang utuh, lengkap, dan sempurna. Tentu semua ini bisa kita dapatkan secara maksimal hanya dengan banyak meluangkan waktu bersama firman, yaitu Tuhan, dan merenungkan firman-Nya, yaitu Tuhan juga. Seperti dikatakan di Yohanes 10 ayat 9 Legacy Standard Bible, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yesuslah pintu, Yesuslah sang firman itu. Di dalam firman, di dalam Yesus, kita bisa menemukan keselamatan, yaitu dengan memasuki padang rumput yang hijau yang sudah disediakannya bagi kita untuk beristirahat dengan tenang dan damai di dalam perlindungan dan pengawasannya. Kata selamat, kata keselamatan di sini adalah sozo, yang artinya diselamatkan, dibuat penuh, menjadi utuh, dan disembuhkan. Ayat yang terakhir, contoh ayat yang terakhir, kita bisa bersyafaat bagi orang lain ketika Roh Kudus ikut campur mengambil dalam bagian diri kita. Dikatakan di Roma 8 ayat 26-27, Legacy Standard Bible, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana cara sebenarnya kita harus berdoa syafaat, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa syafaat untuk kita kepada Elohim dengan keluhan-keluhan
dengan erangan-erangan yang tidak terucapkan dengan kata-kata. Dan Elohim yang terus-menerus menyelidiki setiap hati, mengetahui terus-menerus apa maksud dari pikiran Roh Kudus, yaitu bahwa Dia, Roh Kudus, berdoa syafaat untuk orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Elohim. Dari ayat ini, pada saat kita membaca, pada saat kita merenungkan, penting banget bahwa Roh Kudus ini mengambil bagian yang penting di dalam kehidupan doa kita. Roh Kudus membantu kita bersyafaat ketika kita tidak tahu bersyafaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Roh Kudus bahkan bisa bersyafaat dengan erang-erangan, dengan keluhan-keluhan kepada Tuhan untuk kita dan untuk orang lain yang hendak akan kita doakan. Roh Kudus pasti selalu bersyafaat menurut kehendak dari Tuhan, karena hati dan pikiran Roh Kudus sama dan sesuai dengan hati dan pikirannya Tuhan. Roh Kudus juga membantu kita dan sangat membantu kita pada saat kita berdoa dengan mengeluarkan, mengilhami, mengalirkan kata-kata di dalam hati dan pikiran kita untuk bersyafaat bagi orang lain untuk tujuan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Sekian materi The Prayer Doa bagian 1. Kiranya materi ini bermanfaat dan menjadi perenungan untuk kita semua lebih mengerti arti mendalam dari kehidupan doa yang sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kiranya teman-teman semua terus-menerus diterangi, ditambah-tambahkan kekayaan dan kemuliaan pengertian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih, anugerah, sukacita, damai sejahtera, harapan, iman, dan berkat berlimpah-limpah mengalir terus-menerus dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.